Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sehat ya? Semuanya dalam kondisi sehat ya? Ya, alhamdulillah. Pembelajaran kita pada pembelajaran offline ini melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan berikutnya, pertemuannya kemarin, dan dilanjutkan di hari ini dan pertemuan berikutnya. Kemarin kita membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Ada 4 langkah penelitian sejarah yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama ada heuristik ya, ada heuristik yang pertama. Yang kedua itu ada sumber, yang ketiga ada interpretasi data, dan yang keempat ada historiografi. Nah, 4 langkah penelitian ini kemarin sudah kita rencanakan oleh kalian secara individu untuk membuat contoh dari bentuk penelitian sejarah yang judulnya saya bebaskan apa saja. Yang penting langkah-langkahnya itu sesuai dengan langkah-langkah penelitian sejarah. Ya. Bukan begitu semuanya kemarin ya? Masih ingat ya? Ya, untuk tugasnya. Masih ingat nih Angelina? Pak. Oke. Sudah dicari? Sudah, bagus. Ya. Asia gimana? Sudah dicari kemarin? Nesia Saulia sudah dicari kemarin bentuk atau contoh yang akan diteliti? Halo Nesia. Oh, mungkin belum jelas sampai sana. Siren gimana Siren? Halo Siren, kemarin gimana, sudah dicoba untuk dicari contoh penelitiannya? Halo, suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Kok yang punya nama nggak ada suaranya ya? Siren Febriana Putri. Halo Siren. Oh ya, sepertinya sinyal. Larasati gimana Larasati kemarin? Sedikit. Oke, Tasya? Sudah dicari? Oke ya. Kalau ada yang belum dicari, mungkin bisa dibahas pada pertemuan ini. Dan sekali lagi, bagi yang baru bergabung, mikrofonnya silahkan diaktifkan dan layar videonya silahkan diaktifkan juga. Nah, bagi yang tidak diaktifkan, maka saya anggap alfa walaupun dapat digabung dalam Zoom ini. Rizky Kurniawan, mikrofonnya belum aktif. Terus Rasya Ferdiansa, layar videonya Febri Nurrahman, dan Ramanda Kesia, layar videonya.
nemu guys. Ada yang naik sepeda motor ya. Sampai ke yang lain suaranya berisik apa enggak ya? Oke, ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk berkaitan dengan makalah kita? Pak, ini data udah masuk belum? Gimana? Data udah masuk belum, Pak? Data sudah dikumpulkan? Sudah masuk ke Zoom belum? Tunggu, suaranya tidak. Ini siapa yang tanya ya? Data, Pak, data. Yang mana tadi yang tanya tadi? Ini, Pak. Oke. Nah, gimana? Itu data itu udah masuk belum, Pak? Zoom-nya data. Datanya sudah. Suara temanmu siapa ini? Ramanda Kesha dan Rasya Ferdiansyah. Kalau kira-kira kamu tidak mau kelihatan, Febri Nur Rahman juga keluar saja dari zooming ini. Ya, Ramanda Kesha dan Rasya Ferdiansyah. Kalau kamu sekedar hanya terlihat bergabung, kondisimu tidak dinampakkan, keluar saja dari zooming ini. Ya, biar saya anggap alfa tidak masalah. Nah, kan enak kalau seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi tadi ada yang bertanya, mohon maaf sekali suaranya nggak jelas. Ya, tolong diulangi ya. Ya. Yang namanya data udah masuk, Pak? Namanya data apa sudah masuk gitu ya? Ya. Data yang seperti apa yang dimaksud ini? Data Apriliani, Pak. Oh, nama orang. Saya kira. Kita lagi bahas penelitian tentang data juga. Saya kira nama orang. Nama bahas di data belum ada. Ini yang Oppo CPH itu data, Pak. Oh, ya namanya Oppo ya. Belum diganti tadi namanya. Oh ya, oke. Juga masuk, Pak. Oke ya, kita masuk pada pembahasan. Nih, saya berikan contoh untuk contoh tadi kita lihatkan apa bentuk dari
beberapa dari makalah yang bisa kita pelajari. Ini dia. Oke, ini ya. Nah, ini contoh covernya. Seperti ini contoh cover yang bisa kalian lihat dalam bentuk makalahnya. Kalau ada yang sudah membuat, nah, seperti ini saya perkecil. Ini dia, seperti ini. Ya, ini contoh cover. Judul di bagian ini, terus ada logo, terus ada nama pembimbing, ada nama penyusun, bagian bawah, baru dinas terkait, jambi, dan tahun. Ya, yang bagian kedua, kita lihat bagian kedua. Ini dia bagian kedua, kata pengantar. Kata pengantar seperti apa, Pak? Nah, buat aja simpel seperti ini. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. buat simpel seperti ini kalau bingung dalam membuatnya. Contoh, apa isinya? Alhamdulillah, puji syukur berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia-Nya. Dan seterusnya, bagian intinya, ucapan terima kasih kepada siapa pembimbing, terus ucapan kepada teman-teman, mungkin kepada tetangga atau keluarga yang membantu memberikan data ataupun berpartisipasi dalam pembuatan makalah ini. Kalau kemarin sudah saya contohkan, kalian bisa cek di blog saya ya, di blog saya. Nanti, kalau lupa nanti bisa saya bagi dalam grup, yaitu di romanu.blogspot.com. Jadi bisa kalian cek di dalam blog saya. Selanjutnya kita lihat itu di bagian kata pengantar. Nah, ini di daftar isi. Daftar isi di bagian pertama kata pengantar. Daftar isinya ada pendahuluan. Ya, di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat. Kalau ini yang lengkap ya. Kemarin saya tulis kamu buat hanya bagian latar belakang dan rumusan masalah. Kalau nanti ditambah dengan metode penelitian, maka metode yang kita gunakan yang 4 tadi, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi data, dan historiografi. Itu langkah dalam metode penelitian sejarah. Tujuannya apa yang kalian tunjukkan? Tentu setiap penelitian berbeda-beda nanti sesuai dengan judulnya ya. Manfaatnya juga begitu. Oke. Di bagian pembahasan, nah apa judul yang kalian teliti? Itu tentu pembahasannya ruang lingkup apa yang akan diteliti tadi. Kalau tentang judulnya tentang Budi Utomo, maka di sini pembahasannya bentuk peran politik Budi Utomo. Saya berbesar di bagian pembahasan
perbedaan pendapat antara Dr. Tirto Mangunkusumo dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ini adalah orang-orang yang terkait dengan Budi Utomo. Terus bagian C-nya ada pertentangan yang terjadi di organisasi Budi Utomo, tujuan berdirinya Budi Utomo, perkembangan organisasi Budi Utomo. Ini boleh ditambah sangat banyak, Bu. Pak, kalau saya ingin bagian A saja di bagian pembahasan, tidak ada masalah, ya. Yang penting kalian tahu prosesnya dulu. Nah, masalah intinya nanti kita bisa kembangkan sambil berjalan, sambil bertambahnya pengetahuan kalian tentang penelitian. Nah, dan bagian ketiga atau terakhir di bab 3 ini dia, yaitu ada kesimpulan, ada saran, daftar pustaka. Ya, bagian ketiga boleh dicek. Oke. Ada pertanyaan sampai sebatas ini? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan sampai batas ini. Ya, kalau tidak ada, berarti saya anggap kalian sudah paham. Sekali lagi, ada pertanyaan sampai batas ini? Nah, pembelajaran kita akan berakhir dalam 5 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan, ya, maka tugas ini boleh nanti coba untuk diselesaikan. Kalau pembelajaran kita dalam seminggu ke depan masih daring, maka di pertemuan berikutnya minggu depan saya akan meminta hasil kerja dalam bentuk PDF yang harus dikirimkan dalam bentuk PDF. Jadi nanti hasil kerja kalian bisa kalian scan menggunakan scanner, terus disatukan dia menjadi file yang bernama PDF dan dikirim di grup. Ya, itu kalau pertemuan selanjutnya di minggu depan kita masih daring atau pembelajaran dalam jaringan atau online. Tapi kalau kita tatap muka, maka pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bertatap muka dan melihat langsung hasil kerja dan pastikan itu sudah dikerjakan. Nah, sampai pagi ini 17 yang tergabung dan nama-namanya sudah terekam sehingga itu menjadi absen saya. Nah, khusus untuk Ramanda Kesia, saya tidak tahu, lupa saya yang mana orangnya. Ya, itu sampaikan. Untuk pertemuan ini saya anggap masih alfa karena layarnya tidak diperlihatkan. Nah, nanti yang merasa punya WA dia atau di grup secara pribadi saja nanti sampaikan. Lain waktu supaya bisa dipersiapkan lebih baik. Ya, saya kira itu saja untuk pertemuan kita pagi ini. Sekali lagi ada pertanyaan, anak-anakku sekalian? Tidak, Pak. Tidak, alhamdulillah sudah jelas dan pastikan itu dikerjakan. Ya, nah, saya kira
kira itu saja. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya. Selamat bersantai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.